Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kray. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial tentang create, update, dan delete data di dalam framework Codeignator 3. Ini adalah hasil dari video kita sebelumnya, yaitu tentang cara mengkonfigurasikan sebuah template ke dalam framework Codeignator 3. Template yang saya gunakan ini adalah template SBadmin 2. Kita akan belajar bagaimana cara menampilkan seluruh data yang ada di dalam database ke dalam framework Codeignator kita. Nanti kita akan pelajari. Tapi sebelum itu, dalam video kita sebelumnya itu ada sedikit kesalahan dan sedikit kekurangan. Jadi di dalam video ini, kita akan menyelesaikannya teman-teman. Teman-teman jalankan dulu web servernya. Di sini saya pakai exam ya teman-teman. Sekarang kita buka folder website kita ke dalam kode editor yang kita sukai masing-masing. Selanjutnya, kita langsung saja membuka folder website kita ke dalam kode editor kita masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ini kemarin foldernya di exam, ht.stimulasi, kemudian foldernya CI kita buat. Kita tarik ke dalam kode editor kita. Ini adalah tampilan awal kalau kita pakai Visual Studio Code ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita review sedikit. Kita kemarin sudah membuat beberapa bagian. Yang pertama yang kita buat itu adalah controller home ya teman-teman. Yang isinya itu adalah load view templates. Yang harus kita perbaiki apa? Kita buka dalam application, kemudian views, kemudian di templates. Nah, yang pertama kita perbaiki itu ada dua. Yang pertama di header, yang kedua di footer. Kita berangkat dari header dulu. Nah, di header kita tambahkan base URL. Kenapa? Kalau kita tidak tambahkan, nanti ketika kita memberi link, templates ini tidak akan jalan semestinya. Dia akan error. Dia akan kembali hancur gitu teman-teman. Jadi saya minta teman-teman ikuti video ini. Kita tambahkan base_URL. Kita bisa copy. Ctrl C, kemudian kita copy. Oke, untuk di header cukup sekian teman-teman. Kita save dulu. Kemudian selanjutnya kita ke footer. Footer, kita scroll ke paling bawah. Kemudian di sini kita tambahin juga base URL, kita paste aja. Jika sudah, kita save. Nah, teman-teman, kalau kita jalankan, ini harusnya error. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, errornya teman-teman, kenapa? Karena coordinator itu nggak kenal base URL ini apa gitu. Sebelumnya, haruslah kita menjalankan fungsi base URL itu. Sebenarnya base URL itu sudah ada di dalam coordinator, kita tinggal mengaktifkan dia. Kita aktifkan di mana? Kita bisa aktifkan dia di application, kemudian config, kemudian di autoload. Kita scroll, kita bisa aktifkan dia di helper files yang nomor 4 ini. Kita scroll, kita cari helper. Nah, di sini kita tambahkan URL. Kemudian kita save. Kenapa URL gitu? Karena URL ini itulah tadi bahan untuk mengaktifkan si base URL tadi supaya dia bisa aktif dan berjalan dengan normal. Oke, sudah. Kita coba refresh. Nah, kembali ya teman-teman. Karena kita sudah memanggil dia. Selanjutnya kita akan menyelesaikan satu kekurangan kita, yaitu kita harus menghilangkan index.php. Apa itu index.php? Kita bisa menemukannya di config tadi, kemudian config lagi, kemudian di sini. Scroll index.php di sini. Ini harusnya kita hilangkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak menghilangkannya, ketika kita ingin mengakses controller lain, saya contohkan, saya buat dulu controller baru. Misalnya saya pakai welcome ini deh, biar nggak bingung. Welcome ini, sini kita panggil aja echo misalnya. Echo, selamat datang.
welcome. Ini contohnya teman-teman. Harusnya kalau di CI kita tinggal memanggil nama controller yang ingin kita panggil. Tadi saya buat namanya welcome. Kalau saya ketik welcome seperti ini, dia harusnya error. Kenapa? Karena dia tidak memakai indeks dari PHP. Kita coba. Nah nih, object not found. Padahal harusnya betul nih. Tapi karena si indeks tadi belum kita hapus, sehingga dia tidak bisa. Tapi coba kita tambahin index.php kemudian kasih slash. Kita enter. Jalan teman-teman ya. Selamat datang welcome. Berarti ini kita hapus saja karena nggak mungkin kan kalau kita ingin mengakses controller lain kita harus ketikkan dulu index.php. Itu pasti memperlambat pekerjaan kita. Codeigniter sudah menyediakannya. Bagaimana caranya supaya kita untuk menghilangkan si indeks ini. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke dokumentasinya. Kebetulan karena saya sedang offline, saya tidak bisa mengakses karena sebenarnya ketika kita mendownload Codeigniter itu Codeigniter sudah memberikan kita dokumentasi secara offline sehingga kita bisa mengaksesnya. Kita masuk dulu ke base URL kita yang pertama kali. Sini, kemudian kita bisa nambahkan user_guide. Enter. Nah, ini teman-teman, ini dokumentasi Codeigniter secara offline ya. Selanjutnya kita bisa cari yang namanya .ht access. Kemudian kita klik yang di sini Codeigniter URL. Kemudian kita scroll sedikit, nanti kita akan menemukan dia. Ini teman-teman. Ini adalah config yang nanti harus kita masukkan ke dalam folder web kita nanti. Yang kita di sini Codeigniter bilang jika kamu ingin menghilangkan index.php tadi, kamu harus membuat dulu suatu file yang namanya htaccess ya teman-teman. Sehingga ini yang kita buat. Oke, sekarang kita copy dulu ya teman-teman semuanya. Kita copy. Kemudian kita kembali ke text editor kita. Kemudian kita tutup dulu ya teman-teman semuanya supaya nggak bingung. Nah, di sini teman-teman. Juga tutup dulu. Kemudian kita tambahkan satu file di luar sini. Di luar ya teman-teman, jangan di dalam application, jangan di dalam folder lain. Tapi kita harus membuatnya itu di luar sini. Nanti dia bertambah satu sini. Kita tambahkan satu file. Kita buat namanya .ht_access. Nah, ini teman-teman, kan ada bertambah dia teman-teman. Cuman dia di luar. Ini isinya dari sini tadi. Kita copy tadi, kemudian kita paste. Kita save. Nah, sudah teman-teman, kita close saja. Selanjutnya, kita coba akses lagi teman-teman. Localhost, simulasi, CI. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita coba tampilkan controller yang tadi telah kita buat. Welcome ya teman-teman. Yang pertama tadi dia tidak bisa karena indeks tadi belum kita hapus ya teman-teman. Sekarang kita coba teman-teman. Yang tadi kan nggak bisa teman-teman. Coba sekarang. Bisa nggak gitu ya kan? Kita coba akses controller yang tadi telah kita buat yang namanya welcome. Coba welcome. Kita enter. Nah, bisa ya teman-teman. Sekarang kita nggak perlu lagi nih pakai index.php-nya. Sekarang kita bisa hapus. Oke, saya kembalikan dulu. Sini kita hapus di application config autoload. Application config kemudian config lagi. Karena tadi kita sudah mengkonfigurasikannya, jadi ini kita hapus saja. Karena kita sudah nggak pakai lagi. Hapus, kemudian kita save. Sudah ya teman-teman? Sudah teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kita sudah berhasil melengkapi video sebelumnya yang masih ada kekurangan. Untuk video kedepannya, kita akan belajar tentang bagaimana menampilkan data dari database, kemudian menambahkan, kemudian mengubah dan mendelete data. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, supaya channel ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Saya Milvan Clay, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan.